Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Valen Grace Ministry. Mengasihi, mempelajari, dan membagikan firman Tuhan dengan sederhana untuk orang-orang sederhana. Bersama saya, Kefas Karyono, anggota Jemaat GKPUA, Wonorejo, Talun, Blitar, Jawa Timur. Beberapa saat yang lalu saya menerima beberapa gambar. Ada gambar pemandangan tentang gunung, ada pemandangan tentang pantai, ada pemandangan tentang kota, dan juga ada pemandangan sebuah taman. Gambar pemandangan taman itu mengesankan untuk saya, karena saya bisa melihat suatu keterpaduan dan keharmonisasian dari berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan macam-macam warna bunga, ada berbagai macam perbedaan bentuk-bentuk tanaman, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, dan semuanya itu dipadukan menjadi satu paduan yang harmonisasi sekali, dan itu indah. Saya rasa begitu juga seharusnya kehidupan berjemaat. Anggota jemaat itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada perbedaan dari latar belakangnya, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, bahkan juga latar belakang dari pemahaman teologi. Tetapi semua perbedaan-perbedaan itu seharusnya disatukan menjadi harmonisasi dalam sebuah keindahan. Dan itu sebetulnya harapan Rasul Paulus. Rasul Paulus menginginkan sebuah kesatuan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai anggota jemaat seharusnya juga mengusahakan kesatuan itu. Coba mari kita baca apa yang dikehendaki oleh Paulus ini di dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Saya akan membaca teks itu untuk kita semua. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dari teks yang baru saja kita baca tadi, kita bisa menangkap bahwa Paulus menghendaki supaya jemaat Filipi itu memiliki kesatuan. Dan kesatuan itu akan membuat hati Paulus bersukacita. Kesempurnaan sukacita Paulus ketika melihat jemaat Filipi itu memiliki kesatuan. Tetapi bagaimana kita bisa bersatu? Bagaimana kita bisa merawat kesatuan rohani? Dari teks yang baru saja kita baca tadi, ada 3 prinsip-prinsip yang harus kita mengerti supaya kita dapat merawat kesatuan rohani. Prinsip itu apa saja? Prinsip yang pertama ialah memahami esensi kesatuan rohani. Apa makna yang sebenarnya dari sebuah kesatuan rohani? Saya akan membaca teks untuk saudara. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dari Filipi pasal 2 tadi, kita bisa melihat bahwa sebuah kesatuan itu berarti sehati, sepikir, satu jiwa, dan satu tujuan. Kalau begitu, apakah ini berarti tidak ada perbedaan?
Fakta di dalam Alkitab justru membuktikan Paulus berbeda dengan Barnabas dan mereka mengambil jalan sendiri-sendiri. Petrus bertentangan juga dengan Paulus. Markus berpisah dengan Paulus. Kalau kita melihat zaman sekarang juga ada berbagai macam gereja. Ada gereja A, ada gereja B, ada gereja C yang berbeda sistem pemerintahannya, berbeda sistem organisasinya, berbeda sistem liturginya. Lalu bagaimana yang dimaksudkan dengan kesatuan rohani ini? Seperti pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Artinya ada sebuah kesatuan gereja, persekutuan orang-orang kudus, walaupun berbagai macam aliran, berbagai macam organisasi. Bagaimana ini bisa dijelaskan? Untuk memahami perbedaan-perbedaan di dalam sebuah kesatuan, kita perlu memikirkan beberapa fakta ini. Yang pertama, perbedaan itu bukan berarti perlawanan. Berbeda bukan berarti berlawanan. Fakta yang kedua, justru makna kesatuan adalah dari berbagai macam perbedaan-perbedaan tersebut disatukan dalam sebuah keharmonisasian. Ada pengikat bersama, yaitu tujuan besar. Mindset yang diperlukan untuk memahami kesatuan dalam keberbedaan adalah seperti ini. Kesatuan itu bukan 5 tambah 5 ada berapa. Tetapi kesatuan itu adalah 10 berapa tambah berapa. Kalau mindsetnya 5 tambah 5 sama dengan 10, di luar itu salah. Ini merupakan satu pemikiran yang sangat saklek sekali. 5 tambah 5 sama dengan 10. Tidak ada alternatif yang lain. Tetapi jikalau mindset dan pola berpikirnya adalah 10 itu berapa tambah berapa, ada berbagai macam perbedaan dan tetap benar. Ada yang berkata 6 tambah 4, 10. Atau si B berkata 7 tambah 3, 10. Ada yang lain berkata 8 tambah 2, 10. Atau bahkan yang ekstrim berkata 25 dikurangi 15 juga 10. Tambah atau kurang sama dengan 10. Jadi ini mindset dari sebuah kesatuan. Ada goal besar bersama. Ada berbagai macam perbedaan, tetapi ujung dan hasil akhirnya adalah sama. Kalau kita bisa menangkap makna ini, esensi sebuah kesatuan bukannya 5 tambah 5 sama dengan 10, tetapi 10 adalah berapa tambah berapa. Dan ini kita bisa memahami dan merawat kesatuan bersama. Kita maju kepada prinsip yang kedua. Supaya kita dapat merawat sebuah kesatuan, kita perlu membuang ancaman-ancaman dari kesatuan itu. Ancaman-ancaman kesatuan itu apa saja? Saya akan membaca teks ini untuk saudara semua. Filipi pasal 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dari teks yang baru saja kita baca tadi, terungkap ada beberapa ancaman yang bisa merusak kesatuan. Yang pertama adalah sifat egosentris, dan yang kedua adalah pencitraan. Egosentris itu adalah selalu memikirkan kepentingannya sendiri.
Dan pencitraan itu adalah mencari pujian yang sia-sia untuk kemuliaan diri sendiri. Lantas, bagaimana cara untuk membuang ancaman-ancaman itu? Yaitu yang pertama, mengenakan sifat rendah hati. Menganggap orang yang lain lebih utama, lebih penting. Yang kedua, sikap empati, memikirkan kepentingan orang lain. Sebuah taman yang indah itu perlu perawatan. Bunga perlu dipupuk. Tanaman yang bagus perlu dikembangkan. Tetapi rumput liar yang merusak perlu dicabut. Kalau kesatuan itu ingin menjadi kesatuan yang indah, maka ancaman-ancaman itu harus dibuang. Sikap egosentris, pencitraan untuk mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri harus dibuang dari sebuah kesatuan. Tetapi yang dikembangkan adalah sifat rendah hati dan empati untuk memikirkan kepentingan orang lain. Lantas, apa prinsip yang ketiga? Prinsip yang ketiga untuk merawat sebuah kesatuan adalah mengenakan tali pengikat kesatuan. Mari kita baca teks yang kita pelajari bersama. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dari teks yang baru kita baca tadi, kita bisa melihat Paulus memberikan saran supaya jemaat Filipi mengikat kesatuan itu dengan tali pengikat, yaitu nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Elemen-elemen tadi itu bisa menjadi tali pengikat untuk mempersatukan berbagai macam perbedaan dalam sebuah keharmonisan. Sikap-sikap tadi itu bisa menjadi tali pengikat untuk menyatukan berbagai macam perbedaan. Apakah perbedaan latar belakang, perbedaan pendidikan, perbedaan status sosial dari anggota-anggota jemaat. Kalau disimpulkan secara sederhana, sikap-sikap tadi bisa menjadi sikap berarti menerima, mengampuni, mengasihi secara tulus. Dan kalau itu diterapkan dengan tulus dan dengan benar, maka kesatuan jemaat akan terpelihara dengan baik. Apakah ini berarti bahwa kita perlu mengimbangkan sikap kompromitis, toleran yang kompromitis? Tidak, bukan itu sama sekali. Ini tidak sedang membicarakan sebuah kebenaran atau ajaran yang asasi, tapi ini merupakan sebuah sikap yang harus dikembangkan untuk menghadapi berbagai macam perbedaan. Kebenaran-kebenaran yang asasi tetap ditegakkan, tetapi bagaimana cara menegakkan kebenaran itu? Yaitu dengan nasihat, dengan penghiburan kasih, dengan persekutuan roh, dengan kasih mesra, dan dengan belas kasihan. Pemahaman kebenaran tanpa kasih itu cenderung melukai. Tetapi pemahaman kebenaran yang dilakukan dengan kasih, penerimaan, dan pengampunan akan menimbulkan penyembuhan, akan menimbulkan kesatuan. Jadi bagaimana sekarang? Sebuah taman yang indah itu tidak terjadi begitu saja. Perlu sebuah usaha untuk merawat dan untuk mengembangkannya. Begitu juga sebuah kesatuan tidak terjadi begitu saja. Tetapi sebuah kesatuan itu harus dirawat, harus dibina. Bagaimana kesatuan itu bisa dirawat? Yang pertama, perlu memahami makna dari sebuah kesatuan. Yang kedua, membuang ancaman-ancaman kesatuan. Dan yang ketiga adalah mengenakan tali pengikat kesatuan.
Bagaimana sekarang? Apakah kita bisa menjadi sebuah anggota yang bertanggung jawab untuk merawat kesatuan? Mari kita berdoa.